Terima kasih banyak buat itu. Tapi saya harapkan Dita jangan terlalu ikut campur. Karena dia Akibat mengundang Norma Risma di channel YouTube-nya, Denny Sumargo dikabarkan dilaporkan ke kepolisian oleh Rozi Zai, suami Norma. Sebagaimana diketahui dalam podcast Curhat Bang Denny Sumargo, Norma menceritakan bagaimana perselingkuhan suami dengan ibunya terjadi. Jumhadi, pengacara Rozi Zai, sempat mengklaim bahwa pihaknya telah melaporkan Densu ke Polda Banten terkait kasus dugaan pencemaran nama baik dan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Mereka merasa sikap Densu yang mengundang Norma ke podcastnya telah menyudutkan pihaknya. Podcast yang menghadirkan Norma tersebut memang viral hingga ditonton lebih 20 juta kali dan menjadi video podcast Denny Sumargo dengan tayangan terbanyak. Alhasil eksistensi Densu sebagai konten kreator makin diakui seiring dengan makin bertambahnya kekayaan pria 41 tahun ini. Yuk cari tahu seberapa tajir Bang Densu? Sebelum berkecimpung di dunia showbiz, pria asal Makassar ini dulunya adalah seorang pembasket. Demi mewujudkan ambisinya menjadi pembasket profesional pada tahun 2000, setamat SMA ia merantau ke Jakarta. Berkat potensinya tak butuh waktu lama, Denny kemudian bergabung dengan klub basket Aspak dan juga klub Satria Muda dengan posisi sebagai shooting guard atau small forward. Selama menjadi pembasket, Denny mencatatkan sejumlah prestasi. Untuk prestasi individual misalnya menjadi Rookie of the Year 2001, First Place Slam Dunk Contest 2003, MVP Kobatama Regular Session 2002-2003, hingga MVP IBL 2008. Sementara bersama tim basketnya, ia mengambil sederet penghargaan seperti juara ke-1 pada kejuaraan Liga Basket Indonesia, juara ke-1 pada kejuaraan IBL di Yogyakarta bersama Satria Muda Britama, juara ke-1 pada Kobatama 2000 hingga 2002 bersama Aspak, juara ke-1 pada turnamen Kobatama 2002 di Surabaya bersama Aspak, dan banyak lagi. Setelah sempat merasakan atmosfer kompetisi Liga Domestik, petualangan Denny melanjutkan kiprahnya sebagai pembasket sempat tersendat karena cedera engkel di tahun 2008. Setelah dihantui cedera selama 3 tahun, pria kelahiran 11 Oktober 1981 ini akhirnya memutuskan pensiun dari basket dan langsung tancap gas mengawali karir barunya di depan layar televisi. Momen pertama itu ia awali dengan menjadi seorang presenter acara olahraga. Penampilannya pun berhasil menarik perhatian banyak pihak. Sukses menjadi seorang presenter, Densu mendapatkan tawaran untuk bermain film. Debutnya di dunia akting dimulai saat membintangi film Hat-Trick 2012 bersama Arumi Basin, Lukman Sardi, dan juga Dion Wiyoko. Pada tahun yang sama, ia didapuk untuk bermain dalam film 5 cm yang diangkat dari novel pelaris dengan judul yang sama. Berkat film ini, Densu mulai lebih rutin mendapatkan tawaran berakting. Hingga kini, Densu sudah memerankan lebih dari 10 judul film, termasuk Mall Cleaner 2014. Rock and Love 2015, Era Kota Raja 2015, The Doll 2016, Twyford Yet 2019, dan masih banyak lagi. Makin kesini, karir aktor yang kerap dipanggil pembasket sombong ini pun makin meluas. Ia kembali kerap terlihat di televisi dengan memandu sejumlah acara dan menjadi juri ajang pencarian bakat. Tak sampai di situ, ia juga makin eksis sebagai konten kreator di YouTube, Instagram, hingga TikTok. Punya masa lalu yang serba sulit dari segi ekonomi dan hanya dibesarkan oleh ibunya, mental Densu telah terlatih sebagai seorang pekerja keras sejak kecil dan kerap dipandang remeh oleh tetangga. Ia sudah bekerja saat masih sekolah. Di waktu luangnya, ia bisa menghabiskan waktu 8 jam sehari untuk berlatih basket demi melupakan pahitnya hidup. Tak sia-sia, berkat latihan intensnya, ia sukses menjadi pembasket profesional. Tak hanya dikenal sebagai seorang pekerja keras saat masih aktif menjadi pembasket dan mulai merambah karir akting, ia selalu menjaga keseimbangan antara kerja,
aktivitas fisik, dan nutrisi yang diasupnya. Ia rutin minum susu dan mengasup suplemen berupa multivitamin. Sayangnya pola hidup sehat fisiknya kala itu dibarengi dengan gaya hidup bebas. Denny Sumargo mengaku saat masih muda ia nakal seperti suka berjudi, adu jotos, hingga main perempuan. Hanya psikotropika yang tidak ia sentuh. Pada usia 24 tahun, ia mengaku duitnya sebesar 30 miliar rupiah ludes di meja taruhan. Ia pun kena getahnya saat dituding menghamili seorang DJ hingga anak tersebut lahir. Meskipun belakangan tak terbukti sebagai ayah biologisnya, namun karena tudingan itu karirnya sempat terperosok hingga gagal menikah sebanyak 3 kali. Namun setelah menikah dengan Olivia Allan pada 2020, ia makin meraih popularitas dan terlihat makin bijak dan berupaya lepas dari masa lalu. Hal itu bisa dilihat dari interaksinya yang padu dengan setiap narasumber yang hadir di podcastnya. Sumber kekayaan awal yang dimiliki oleh pria yang lahir dari keluarga beda agama ini adalah dari profesinya sebagai pembasket. Meski telah lama rehat, Densu tentu memiliki aset yang ia hasilkan dari profesinya sebagai atlet. Penghasilan berikutnya berasal dari pekerjaan sebagai aktor. Tak main-main, dari sejumlah film yang dimainkannya, ia pernah beroleh honor hingga nyaris 1 miliar rupiah. Jumlah itu diperolehnya saat bermain untuk film A Man Called Ahok. Sumber pendapatan ketiga adalah penghasilan dari kesibukannya sebagai presenter. Mulai dari presenter olahraga, presenter acara traveling, hingga presenter acara kuis. Tak hanya itu, pria kelahiran Luwuk Banggai itu juga pernah didapuk menjadi juri ajang pencarian bakat. Aktor sekaligus presenter ini pun diketahui mempunyai 2 channel YouTube, yaitu Curhat Bang Denny Sumargo dengan konten podcast dan Pembasket Sombong Denny Sumargo yang berisikan konten seputar basket. Mengandalkan 2 channel YouTube-nya, pendapatan Denny Sumargo ditaksir mencapai ratusan juta hingga lebih dari 2 miliar rupiah per bulan. Tak hanya dari pekerjaan dunia hiburan, ia juga memiliki bisnis kuliner dan properti. Mantan kekasih Dita Sudarjo ini diketahui adalah pemilik franchise Burger Bangor. Sampai saat ini, Waralaba Burger ini sudah mempunyai 120 outlet di 40 wilayah Jabodetabek. Sementara dari usaha properti Densu memiliki beberapa rumah kampung halamannya, Luwuk Banggai yang kemudian ia sewakan. Ia juga membuka bisnis kos-kosan di Jakarta yang berada dekat dengan tempat tinggalnya. Mendengar kasus hukum, Rozi melaporkan dirinya ke polisi. Denny Sumargo tak banyak berkomentar dan menanggapinya dengan santai seakan tak takut dengan laporan tersebut. Anehnya, usai Densu memberikan tanggapan, pihak pengacara Rozi Zai malah mencabut tuntutannya terhadap Densu yang dianggap menyebarkan aib si klien dan akan menuntutnya dengan pasal karet UU ITE. Pihak Polda Banten sendiri mengaku tidak menerima adanya laporan dari Rozi. Pihak kepolisian juga telah menegur sang pengacara berserta kliennya agar tidak membuat gaduh. Menurutmu mana nih yang pantas dilaporkan? Rozi Zai atau Bang Densu?